حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dalam arti iman dan takwa yang sebenarnya, bukan iman dan takwa yang sekadar ada. Yaitu iman dan takwa yang kita jadikan sebagai pedoman hidup, bukan hanya sebagai gaya hidup. Baik tatkala kita di keluarga, kita berbangsa bernegara, ataupun kita menekuni bisnis-bisnis keseharian kita. Karena hanya dengan itulah janji keselamatan dunia akhirat akan kita capai dan kita rasakan menjadi manusia yang utama. Jamaah rahimakumullah, seperti tema yang diamanahkan kepada kami adalah peduli perubahan sosial. Hal itu adalah menyangkut salamatul akidah, iman yang menyelamatkan. Hal ini mensyaratkan bahwa pendalaman spiritual Ramadan bukan hanya disikapi dengan semarak ibadah ritual, tetapi harus mampu menangkap pesan-pesan spiritual Ramadan dalam kehidupan. Kalaupun kita rajin membaca Al-Quran, perlu dicatat bahwa Al-Quran bukan hanya bacaan dan hafalan, tetapi pastikan dia menjadi pedoman dalam kehidupan. Allah memanggil hayya 'alal falah. Jumlahnya, intonasinya sama persis dengan hayya 'alas shalah. Artinya menjadi orang sukses bermanfaat atau miskin tapi bermartabat, menjadi agen perubahan sosial, apapun bisnis profesi kita yang kita tekuni sekarang, kalah penting dengan panggilan sholat itu sendiri. Bahkan Rasulullah mencontohkan bahwa orang yang sukses dunia akhirat yang kemudian dijamin masuk surga adalah figur-figur agen perubahan. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar adalah sang dermawan perubah ekonomi saat itu. Kemudian Ali, si ilmuwan yang mencerahkan. Umar, pahlawan mantan preman tetapi mampu menegakkan keadilan dan membela kerakyatan. Bahkan Bilal bin Rabah adalah agen kesetaraan ras sosial yang waktu itu dilecehkan oleh orang-orang kafir. Artinya mereka masuk surga dengan prestasi sosialnya, bukan hanya rajin ke masjid untuk ibadah ritual. Oleh karena itu, jika kita ingin hidup mulia, targetnya surga, silahkan dipilih. Mau tiket masuk surga seperti siapa? Mau tiket masuk surga seperti Ali, seperti Utsman, seperti Umar, seperti Bilal, seperti Abu Bakar. Asal jangan seperti Abu Jahal. Itu nerakanya sudah pasti. Nah, dipilih dan dipilih, lalu bersungguh-sungguhlah di jalan itu menekuni profesi bukan hanya untuk keluarga dan ahli, tetapi untuk kemanfaatan umat. Al-Maidah ayat 35 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, amanut taqullah wabtagu ilaihil wasilah.
wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Agar menjadi pemenang kehidupan, Allah menunjukkan 3 cara. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Kedua, tegas, pilihlah olehmu wasilah, jalan pulang. Maksud saya, profesi bisnis apapun jangan hanya untuk keluarga, tapi niatkan itu sebagai wasilah jalan pulang ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bersungguh-sungguhlah menempuh jalan itu la'allakum tuflihun, agar panjenengan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada konteks Indonesia, jihad sosial yang paling relevan adalah menggerakkan perubahan sosial ekonomi dengan menjadi saudagar, menjadi pedagang, karena Indonesia darurat pedagang muslim yang amanah. Rasulullah bersabda, "Tis'atun min a'syari rizqi at-tijarah." 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Maksudnya, ketika kita berdagang minimal ada 90% formasi pekerjaan. Saya pensiunan, mungkin berhak untuk tengok-tengok, ya, menikmati masa pensiun dan uang pensiun. Tetapi ketika saya memilih berbisnis, sebutlah properti, meskipun saya sendiri masih puasa untuk tidak mengambil keuntungan, maka terbuka nggak kurang 9 lowongan pekerjaan. Mulai arsitek, drafter, akunting, hukum, apalagi pemborong, supplier, tukang, satpam, sampai kemudian marketing agensi. Coba kalau saya diam saja, tentu tidak akan terjadi. Nah, tidak hanya itu, 80% sahabat Nabi mencontohkan, mengembara sampai Turki, Cina, India, pun sampai Indonesia untuk berdagang sambil berdakwah, menyebarkan dinul Islam. Termasuk juga tokoh-tokoh pendiri NU Muhammadiyah juga harus berdagang. Mengapa cara dagang kita harus mengikuti jejak bisnis para sahabat? Visinya jelas. Para sahabat berbisnis bukan untuk sebesar-besar keuntungan, tetapi untuk sebanyak-banyak manfaat bagi umat. Mereka paham betul rezeki yang berkah itu bukan hasil korupsi dipakai umroh, bukan. Ya, rezeki yang berkah itu mensyaratkan ada madiyah, ada unsur dakwah. Bahasa yang lain, ada profit, ada benefit, ada keuntungan, tetapi ada kemanfaatan bagi umat. Kalau tidak dua itu, bukan pebisnis muslim. Pebisnis non-muslim, arahnya, visinya adalah untuk sebesar-besar keuntungan. Tidak ada visi untuk kemaslahatan umat. Kembali, apapun bisnis kita, usaha kita, termasuk yang pegawai, bukan hanya berburu gaji atau salary, tapi juga nilai kemanfaatan bagi sekalian umat. Jamaah rahimakumullah, mengapa muslim harus berbisnis untuk perubahan sosial ini? Jika defisit saudagar dibiarkan, maka sebesar apapun dana pemerintah digelontorkan oleh Pak Purbaya tidak akan menggerakkan ekonomi umat. Percuma saja Purbaya menggelontorkan ratusan triliun kepada masyarakat dalam bentuk KUR, KPP, dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak untuk berputar bisnis, untuk DP mobil, ganti HP, nggak bangun pagar, ya, atau sejenisnya, maka sama maknanya. Semula uang itu berhenti di BI, berikutnya berhenti di Bank Himbara, atau berhenti di rumahnya umat Islam yang tidak mau memutar atau berbisnis. Uang yang berhenti ini yang krisis. Faktanya, negara-negara maju adalah negara yang identik rasio saudagar pedagang cukup banyak. Artinya perintah Nabi itu dilaksanakan oleh Eropa, Jepang, Singapura maupun Amerika, tetapi tidak dilakukan oleh umat Islam.
Negara-negara maju itu rasio saudagar dibanding jumlah penduduk sekitar 10%. Begitu Singapura, begitu Amerika, begitu Jepang, begitu Eropa. Indonesia baru 3% saja. Itu pun banyak pebisnis bukan by design tetapi by accident. Jadi bukan rencana berbisnis tetapi kemudian kecelakaan. Ngelamar ke sana kemari ditolak, akhirnya yuk ketimbang nganggur berbisnis, tentu tidak maksimal. Kenapa harus saya sampaikan di sini? Banyak kampus-kampus besar melahirkan, meluluskan ribuan mahasiswa, tetapi tidak banyak yang mendorong untuk menjadi saudagar. Rata-rata dipersiapkan untuk melamar lowongan pekerjaan, job seeker. Karena formasi yang terbatas, maka semakin menumpuk pengangguran intelektual. Silahkan dicek hari ini. Semakin banyak jumlahnya. Yang kedua, jika para pemain bisnis, penguasa bisnis tidak peduli kepada perubahan sosial seperti yang Anda saksikan selama ini, karena penguasa keuangan bisnis itu mereka ya tidak mengindahkan perubahan sosial, kemanfaatan bagi umat, maka pertumbuhan hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja. Orang-orang kaya di antara mereka saja. Padahal Allah sudah melarang, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Janganlah hendaknya harta uang itu berputar di antara orang-orang kaya di antaramu saja. Maka akibatnya ketika pemilik harta bukan mukmin yang peduli, mereka-mereka kapitalis yang menumpuk hartanya, maka laporan Global World Report dari Credit Suisse mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 7 tahun terakhir ini sekitar plus minus 5%. Itu pun hanya dinikmati oleh sedikit orang. Istilahnya growth without equity. Tumbuh tetapi tanpa pemerataan. Banyak orang-orang kaya yang kekayaannya naik 2 kali lipat, 100% selama 7 tahun terakhir ini. 1% orang Indonesia menguasai 49% aset kekayaan negara ini. Sementara 5% aset dipakai rebutan 50% bangsa Indonesia, kelompok miskin. Lagi, kekayaan 4 orang Indonesia sama dengan 100 juta orang termiskin. Jadi ketimpangannya sudah luar biasa. Ngomong gampang, jika aset negara itu 100 rupiah, maka 5 rupiah dipakai rebutan separuh penduduk Indonesia. Gampangannya ngomong begitu. Saya ulang. Kalau negara itu total kekayaannya 100 rupiah, hanya 5 rupiah yang dipakai rebutan 50, separuh penduduk Indonesia. Sementara 75 rupiah dinikmati 10% penduduknya. Bisa dibayangkan? Ini yang kemudian, nah apalagi kalau ancaman geopolitik global, kelihatannya ekonomi tambah suram. Baru saja ketika kesini saya dengar dari sebuah radio, Iran tidak akan melepas untuk memblokade Selat Hormuz. Hari ini beberapa pom bensin sudah kosong. Kalau kemudian harga minyak sudah mencapai di atas 100 US dollar per barel, maka harga barang-barang komoditas, pangan, papan, pakaian akan naik secara signifikan. Yang pasti adalah kemiskinan akan tambah naik secara signifikan. Yang rentan miskin jadi miskin, kelas menengah bawah juga akan menjadi miskin. Itulah yang kemudian mengapa kita harus peduli, karena Rasulullah bersabda, kadal fakru ayyakuna kufron, adalah fakir itu mendorong umat Islam untuk berbuat kufur. Kufur itu bisa mencuri, merampok, apalagi menjual diri, maksiat, sampai berbuat murtad. Prof. Bagir Manan, mantan kepala ketua MA, juga berpendapat bangkitnya
Neokomunisme selama 20 tahun terakhir ini akibat gagalnya para cendekiawan muslim mengimplementasikan Pancasila di sektor keadilan ekonomi. Kalau ini dibiarkan, mohon maaf, saya bukan mengancam, jangan salahkan kalau neokomunisme laku, tumbuh di mana-mana. Komunis tidak akan laku di Surabaya kelas menengah, tetapi di kelas pinggir-pinggir dengan ekonomi yang sangat berat, mereka laku dipasarkan. Terakhir, jamaah rahimakumullah, Indonesia darurat pengusaha muslim yang peduli. Oleh karena itu, apapun bisnis kita harus peduli kepada perubahan sosial umat sekarang, bukan nanti. Jangan hanya hidup untuk diri dan keluarga kita saja. Ojo mung iling golek sangune urip nganti lali opo sangune mati. Bermanfaat, khairun nas anfa'hum linnas. Barakallahu li wa lakum Qur'anul azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Prinsip tadi harus lolos teologi bisnis. Artinya iman dan takwa itu menempatkan harta di tangan, jangan sampai masuk ke hati. Terima harta, alhamdulillah, harta pergi, innalillah, selesai masalah. Di hati hanya ada Allah. Kalau di hati ada harta, ada dunia, hampir pasti sulit untuk melakukan perubahan sosial karena bisnisnya pasti untuk kepentingan keluarganya, dinastinya, kelompoknya, atau partainya. Karena itu ada doa Abu Bakar yang diaminkan oleh Nabi, Allahumma ja'alna dunyana fi aidina wala taj'alna fi qulubina. Ya Allah, jadikan duniaku tetap di tanganku, jangan sampai masuk ke hatiku. Karena di hati hanya ada Allah dan Allah tak hendak dipersekutukan apapun dan siapapun, termasuk harta dunia kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'il qurba 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.